Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan akan memperlihatkan sebuah video presentasi mengenai cyberbullying yang dikaitkan dengan hakikat manusia. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mumur, Cilacap, yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Pada zaman saat ini, marak terjadinya cyberbullying di media sosial, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan hakikat manusia. Dalam Islam dijelaskan bahwa hakikat manusia terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu, hakikat manusia adalah sebagai hamba Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang murni. Tindakan cyberbullying dapat merusak nilai ibadah. Lalu yang kedua, manusia disebutkan sebagai al-nas atau makhluk sosial. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa manusia diciptakan agar saling mengenal, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, yang mana tindakan cyberbullying dapat merusak keharmonisan sosial. Lalu yang ketiga itu adalah manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menegaskan bahwa manusia diberi amanah untuk saling menjaga kebaikan dan keadilan, di mana perilaku menghina, menfitnah atau menyerang orang lain secara digital menunjukkan kegagalan manusia dalam menjalankan amanah tersebut. Lalu adapun yang keempat, manusia sebagai Bani Adam memiliki martabat yang sama. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26-27 mengingatkan agar manusia menjaga kehormatan dirinya dan tidak terperdaya pada perilaku yang merusak. Dan juga tindakan cyberbullying itu merusak moral manusia, di mana manusia itu saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu adapun yang terakhir, yang kelima, manusia adalah al-insan. Manusia itu berakal dan juga berilmu, yang juga bisa lupa dan impulsif. Karena itu, pengendalian diri saat menggunakan media sosial itu sangat diperlukan. Dan juga dalam menggunakan media sosial, kita juga harus saling beritikah dan menjaga satu sama lain. Baik, setelah kita membahas di awal kaitan antara cyberbullying dengan pengertian hakikat manusia menurut agama, selanjutnya kita akan membahas apa sih alasan seseorang itu melakukan cyberbullying. Oke, di sini akan ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada lemahnya pengendalian diri. Dalam media sosial, seseorang seringkali bereaksi secara spontan terhadap postingan orang lain tanpa memikirkan kebenaran dari postingan tersebut. Akibat dari hal ini yaitu seseorang akan terpancing untuk memberikan komentar atau kritikan secara tidak sopan atau kasar kepada orang tersebut. Nah, perilaku seperti ini terjadi karena kurangnya pengendalian diri dan kurangnya seseorang tersebut mampu menggunakan pola pikir yang cerdas dalam menggunakan media sosial. Yang kedua ada tidak berkembangnya dimensi kesusilaan dan moral. Seseorang seringkali menganggap media sosial itu adalah wadah untuk menuangkan ekspresi dan emosi mereka. Hal itu benar adanya, tetapi kita harus tetap tahu etika dan moral dalam menggunakan media sosial. Di media sosial, tindakan membuli atau menggunakan kata kasar untuk menjatuhkan orang lain itu tidak dibenarkan, meskipun kita tidak melihat langsung orang yang kita bully tersebut. Yang ketiga ada kata hati nurani tidak difungsikan dengan sebaik mungkin. Seseorang yang melakukan bullying dalam media sosial mungkin beranggapan bahwa saya melakukan bully ini kan orang yang saya bully itu tidak melihat saya dan saya juga tidak melihat dia seperti apa. Nah, ketika seseorang tidak melihat keadaan orang lain secara langsung, ia tidak tahu bagaimana keadaan di lapangan, maka ia
akan spontan dengan rasa tidak ada empati dari hati nuraninya akan melakukan bully terhadap kesalahan orang tersebut, padahal belum tentu kesalahan orang tersebut murni atau pure kesalahan dari dirinya. Bisa saja ia dituduh atau difitnah oleh orang-orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh menjadikan media sosial sebagai wadah untuk membuli orang lain. Yang keempat ada dorongan yang dominan tanpa pengendalian ego dan superego. Manusia diciptakan dengan akal dan manusia itu seringkali bersifat egois. Manusia harus mampu mengendalikan dirinya saat ia menggunakan media sosial. Manusia itu tidak diciptakan untuk sifat iri, dengki, atau bahkan bersifat ingin selalu menjadi yang utama dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain untuk hal tersebut, untuk kepentingan dirinya pribadi. Hal itu tidak dibenarkan digunakan dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan masalah pribadi kita dengan orang lain. Itu tidak dibenarkan digunakan atau diceritakan di media sosial, karena yang dirugikan bukan hanya korban sendiri, tetapi pelaku juga akan dirugikan karena itu akan berpotensi tersebarnya aib dari kedua pelaku. Yang kelima atau yang terakhir ada pengaruh lingkungan sosial dan digital yang persimitif. Nah, dalam hal ini inilah poin yang kelima, inilah yang sering terjadi dan sering menyebabkan tindakan cyberbullying ini sudah tidak terkendali. Konten negatif, komentar negatif dianggap wajar dalam media sosial. Padahal komentar negatif, tindakan negatif adalah dua hal yang tidak diperbolehkan dan tidak seharusnya diwajarkan dalam media sosial. Walaupun seseorang membuat postingan tentang dirinya atau menjelaskan kekurangan dalam dirinya di media sosial, itu kita tidak dibenarkan untuk berkomentar negatif atau membuat konten-konten yang mengolok-olokkan dirinya atau meniru dirinya. Misalnya ada orang cacat yang berlari dan kita juga meniru kontennya untuk berlari. Hal itu tidak dibenarkan dalam media sosial. Tetapi dalam kenyataannya pada zaman sekarang konten-konten seperti ini itu bersifat diwajarkan oleh kebanyakan orang karena itu seringkali menjadi bahan candaan atau tertawaan bagi orang-orang yang mungkin rasa empatinya kurang. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan adanya pengendalian diri, penggunaan hati nurani, dan penggunaan pola pikir cerdas. Seseorang diberikan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk merubah pola pikirnya ke arah yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Media sosial itu diciptakan untuk wadah berekspresi seseorang, tetapi berekspresi ke arah yang positif. Oke, sekian penjelasan dari saya beberapa penyebab seseorang atau alasan seseorang melakukan cyberbullying. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk berakal. Kita diberi akal, budi untuk berpikir dan menimbang. Apa implementasinya dalam etika digital? Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah konten, memilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak menjadikan korban provokasi, fitnah, dan menggunakan media digital untuk belajar, bukan hanya hiburan. Contohnya seperti kita menerima berita dari WhatsApp, yaitu berita bencana. Sikap yang harus kita lakukan ialah mencari apakah berita itu pasti atau tidak sebelum kita sebarkan. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang bermoral. Manusia memiliki hati nurani sehingga mampu menentukan benar
dan salahnya dalam media digital, yaitu tidak menyebarkan kebencian atau hinaan, menjaga etika komunikasi di kolom komentar, menghargai perbedaan pandangan, tidak membuat konten yang merusak moral orang lain. Contohnya seperti mengomentari kolom orang lain yang menurut kita tidak sepakat. Sikapnya yaitu sampaikan pendapat dengan sopan tanpa menyerang pribadi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia butuh orang lain dan hidup dalam kelompok. Dalam dunia digital, menggunakan media digital untuk mempererat hubungan, bukan merusak, tidak menyebarkan gosip atau hal yang memecah belah, dan membangun kerjasama dalam komunitas online. Contohnya, adanya perdebatan antar kelompok. Sikap yang utama kita lakukan tidak terpancing dan tidak ikut menyebarkan permusuhan. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia menciptakan budaya, nilai, dan tradisi. Dalam media sosial, etika budayanya yaitu membawa nilai budaya positif ke dunia digital, menjaga sopan santun walau berkomunikasi secara online, menghargai karya orang lain, dan tidak mencuri konten orang. Contoh kasusnya yaitu mengambil video orang tanpa izin lalu memposting ulang. Cara menyikapinya, minta izin dahulu dan hindari plagiarisme. Manusia sebagai makhluk berkehendak bebas. Kita bebas memilih, tetapi kebebasan selalu disertai tanggung jawab. Dalam etika media digitalnya yaitu bebas berpendapat, tapi tidak bebas melakukan pelanggaran. Memikirkan dampak postingan jangka panjang dan mengontrol diri untuk tidak membagikan hal berbahaya atau merugikan. Contohnya yang seperti memposting foto pribadi secara berlebihan. Sikapnya itu menjaga batas privasi untuk keamanan diri kita. Ada kasus bullying dengan hashtag manusia. Pertama itu adalah hashtag manusia makhluk sosial. Manusia pada dasarnya butuh berhubungan, dihargai dan diterima oleh orang lain. Namun saat terjadinya bullying, kebutuhan ini dirusak. Pelaku merusak hubungan sosial dan korban merasa tersisih atau tidak dihargai. Kaitannya seperti bullying bertentangan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya saling menghormati dan mendukung. Yang kedua, kita memiliki hak manusia makhluk berakal dan bermoral. Manusia diberi akal untuk membedakan baik dan buruk. Namun ketika seorang tidak menggunakan akal dan moral yang benar-benar, misalnya mengejek, merendahkan atau menyakiti orang lain itu untuk kepuasan diri. Bullying adalah bentuk penyimpangan moral. Pelaku mengabaikan nilai kemanusiaan dan etika. Yang ketiga ada hakikat manusia yang memiliki martabat dan harga diri. Setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Bullying melanggar martabat manusia karena merendahkan korban, menyebabkan korban merasa tidak berharga, menghilangkan rasa aman. Praktik bullying menolak pengakuan terhadap martabat manusia. Yang keempat ada hakikat manusia, perkembangan melalui pendidikan dan pendidikan. Manusia tumbuh melalui proses belajar baik melalui keluarga, sekolah maupun lingkungan. Bullying merusak proses perkembangan ini karena korban bisa mengalami trauma, penurunan percaya diri, gangguan belajar atau sekolah. Bullying menghambat perkembangan manusia sebagai individu yang utuh. Kemudian ada hakikat manusia memiliki emosi dan rasa. Manusia punya perasaan, marah, sedih, takut, bahagia. Bullying merusak keseimbangan emosi korban dan kadang juga menjadi pelaku tidak mampu mengelola emosinya. Bullying bertentangan dengan kebutuhan manusia untuk merasakan aman dan dihargai secara etis. Kesimpulan sederhananya, bullying itu bertentangan dengan hakikat manusia karena merusak hubungan sosial, mengabaikan moral, menyakiti martabat manusia, menghambat perkembangan dekat emosi dan rasa. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan sebelumnya tadi mengenai cyberbullying, di sini saya akan membahas mengenai solusi untuk permasalahan cyberbullying. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa cyberbullying terjadi karena rendahnya pemahaman tentang etika digital, kurangnya empati, dan ketidaktahuan akan batasan hukum dan hak orang lain.
Nah, untuk mencegah cyberbullying tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama dengan membudayakan literasi digital. Nah, untuk mencegah cyberbullying, literasi digital perlu dibudayakan. Nah, ini dengan cara mengajarkan etika berinternet, membiasakan komunikasi dengan baik, dengan sopan, memahami dampak unggahan, dan melibatkan keluarga sebagai teladan komunikasi yang baik. Nah, literasi digital ini bukan hanya soal mengoperasikan internet, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan internet dengan baik dan bijak. Nah, solusi yang kedua yaitu dari segi hak asasi manusia. Dari sudut hak asasi manusia, cyberbullying adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan kebebasan seseorang untuk merasa aman. Nah, seseorang, khususnya pelajar-pelajar, perlu diajarkan bahwa kebebasan berpendapat juga tetap harus menghargai hak orang lain. Nah, dari pembahasan mengenai hakikat manusia, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan bermoral. Artinya, kita harus mampu mengendalikan diri, berpikir sebelum bertindak, dan menjaga kehormatan seseorang dengan hubungan sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan yang sangat penting dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Yang kedua, menghindari komentar negatif. Yang ketiga, menggunakan pengaturan privasi. Dan yang terakhir, mematuhi aturan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, aturan ini bukan sekedar batasan, tetapi bentuk dari tanggung jawab moral. Nah, jadi dengan membudayakan literasi digital, menanamkan nilai kemanusiaan, dan mematuhi aturan media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, menghargai martabat manusia, dan bebas dari cyberbullying. Nah, teman-teman, kali ini kami akan membahas permasalahan korupsi yang ditinjau dari hakikat ilmu pendidikan. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Ilmu pendidikan pada hakikatnya tidak hanya membahas cara mengajar dan bagaimana membentuk manusia yang cerdas sekaligus bermoral. Dalam konteks ini, ilmu pendidikan dapat dipahami sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif, yang semuanya sangat berkaitan erat dengan permasalahan korupsi. Yang pertama, sebagai ilmu teoritis, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, maraknya kasus korupsi menunjukkan bahwa nilai pendidikan seringkali lebih menekankan kecerdasan intelektual dibandingkan dengan pembentukan moral. Lalu, yang kedua, sebagai ilmu empiris, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menekankan nilai integrasi dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, ada sebagai ilmu praktis. Pendidikan harus diwujudkan dengan tindakan sehari-hari. Keteladanan pendidik, budaya jujur di lingkungan pendidik, serta pembiasaan perilaku etis menjadi kunci pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Lalu adapun yang keempat, sebagai ilmu normatif. Pendidik mengandung nilai dan norma tentang kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, sehingga pendidikan harus membentuk hati nurani yang mampu menolak perilaku menyimpang tersebut, seperti perilaku korupsi. Dengan demikian, pendidikan yang sejatinya adalah pendidikan yang menyatukan ilmu, nilai, dan tindakan yang untuk membentuk generasi yang berinteraksi dan berintegritas dan bebas dari korupsi. Baik, selanjutnya kita akan bahas penyebab terjadinya korupsi berdasarkan hakikat pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 6 keterampilan yang disebutkan dalam hakikat pendidikan. Yang pertama ada keagamaan, yang kedua pengendalian diri, yang ketiga kepribadian, yang keempat kecerdasan, yang kelima akhlak mulia, dan yang terakhir ada kemampuan yang dibutuhkan oleh dirinya. Berdasarkan 6 kemampuan ini, di Indonesia sekarang
pendidikan Indonesia sekarang tidak menerapkan keenam hal ini. Karena apa? Pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada kemampuan akademis, menekankan lebih seseorang itu harus pintar, misalnya seseorang harus pintar matematika, harus pintar bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain sebagainya. Tidak menekankan pada kepribadian siswanya. Sedangkan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan itu adalah berubahnya karakter seseorang dari yang baik dari yang buruk menjadi lebih baik. Salah satu penyebab utama korupsi ini adalah pendidikan di Indonesia itu lebih menekankan nilai akademis dibandingkan nilai etika, moral, karakter, kejujuran, dan lain-lain sebagainya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah ketidakjujuran di sekolah, misalnya kebiasaan mencontek, kebiasaan mengejek teman atau bersikap egois adalah salah satu faktor-faktor lain yang membentuk jiwa-jiwa seseorang untuk melakukan korupsi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi yang ketiga, sikap etis manusia dalam menghadapi kekuasaan dan tanggung jawab. Dalam pandangan ilmu pendidikan, kekuasaan bukanlah alat untuk menguasai, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang pintar, tetapi juga berkarakter dan beretika. Baiklah, lanjut saja ke materinya, yaitu sikap etis manusia. Yang pertama, sikap etis yang utama adalah kejujuran. Orang yang berpendidikan seharusnya menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, baik saat memiliki kekuasaan kecil maupun besar. Tanpa kejujuran, kekuasaan mudah disalahgunakan. Contohnya adalah korupsi. Yang kedua, pendidikan menanamkan tanggung jawab moral. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus memikirkan dampak bagi orang lain, bukan hanya keuntungan pribadi. Kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, sikap etis juga tercermin dari kesadaran diri dan pengendalian hawa nafsu. Ilmu pendidikan mengajarkan bahwa kemampuan mengendalikan diri jauh lebih penting daripada sekedar memiliki jabatan atau wewenang. Keempat, manusia berpendidikan harus memiliki rasa keadilan. Kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan bersama. Dari kesimpulan 4 etis tadi, kita dapat menyimpulkan menurut ilmu pendidikan, orang yang memegang kekuasaan wajib memiliki sikap etis berupa kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan keadilan. Tanpa nilai-nilai ini, kekuasaan justru menjadi pintu masuk bagi penyimpangan seperti korupsi. Itulah gunanya kita untuk memahami sikap etis ini. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 4. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitan kasus korupsi dengan hakikat ilmu pendidikan. Kasus korupsi memiliki kaitan yang sangat erat dengan hakikat ilmu pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya tidak hanya fungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan kesadaran etika manusia. Dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin, yaitu pertama, sebagai hakikat ilmu pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Itu menjelaskan tentang ilmu pendidikan bertujuan mengembangkan manusia secara utuh, mencakup aspek kognitif, aktif, dan moral. Kasus korupsi menunjukkan kegagalan pendidikan dalam membentuk kesatuan antara pengetahuan dan nilai etika. Kedua, ada dominasi rasionalitas intelektual dan dalam pendidikan. Banyak pelaku korupsi memiliki cakapan intelektual tinggi, namun menggunakan pengetahuan dan kepentingan pribadi. Hal ini mencerminkan pendidikan yang lebih menekankan rasionalitas instrumental daripada rasionalitas moral. Ketiga, ada lemahnya internalisasi nilai etika dan integritas, yaitu adalah nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sering diajarkan secara normatif, tetapi tidak terinternalisasi secara mendalam dalam kesadaran peserta didik.
Keempat, ada penyimpangan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah membentuk warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab. Korupsi bertentangan dengan tujuan tersebut karena merusak keadilan sosial dan kepercayaan publik. Yang terakhir, yang kelima, ada krisis keteladanan dalam sistem pendidikan. Hakikat pendidikan menempatkan pendidikan dan lulusan sebagai agen moral. Maraknya korupsi menunjukkan krisis keteladanan yang melemahkan fungsi edukatif pendidikan di masyarakat. Yang keenam, ada korupsi sebagai indikator kegagalan pendidikan nilai. Kasus korupsi dapat dipahami sebagai indikator bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari hakikat ilmu pendidikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan solusi untuk permasalahan korupsi yang ditinjau dari hakikat ilmu pendidikan. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter manusia. Nah, menurut hakikat ilmu pendidikan, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, yaitu yang berpengetahuan, bermoral, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, solusi utama korupsi adalah penguatan pendidikan nilai dan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui proses yang tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku. Selain itu, pendidikan harus membentuk kesadaran moral dan sikap kritis agar peserta didik mampu menilai bahwa korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, dan negara. Lingkungan pendidikan juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran dan integritas. Nah, sebagai kesimpulan, melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan moral, korupsi dapat dicegah dari akarnya. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, yang terakhir kami akan membahas mengenai permasalahan tawuran yang dikaitkan dengan landasan pendidikan. Saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sekolah ditangkap Satres Narkoba Polres yang Bintan sebelumnya Barat videonya ditawar viral saat sabu. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa foto warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Landasan pendidikan merupakan dasar pijakan dalam merancang dalam melaksanakan proses pendidikan. Landasan ini penting untuk memahami dan mencegah berbagai permasalahan sosial. Salah satu di antaranya adalah tawuran pelajar. Yang pertama, landasan religius. Pendidikan berlandaskan nilai keagamaan yang menanamkan sikap damai, toleransi, dan pengendalian diri. Tawuran menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai moral dan spiritual dalam diri peserta didik. Kedua, ada landasan filosofis. Pendidikan memandang manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermoral, serta tentang tawuran bertentangan dengan tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia dan membentuk pribadi yang bijaksana. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan berlangsung dalam kehidupan sosial. Tawuran sering dipicu oleh solidaritas kelompok yang salah arah, sehingga pendidikan perlu mengarahkan interaksi sosial ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Lalu yang keempat, landasan legalitas. Pendidikan harus berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tawuran merupakan pelanggaran hukum, sehingga pendidikan berperan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Kelima, ada landasan budaya. Pendidikan harus menanamkan nilai kearifan lokal dan juga nilai budaya yang menjunjung perdamaian dan musyawarah, bukan kekerasan. Lalu yang keenam, ada landasan psikologis. Tawuran banyak terjadi pada remaja yang sedang mengalami gejolak emosi serta pencarian jati diri. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk mengelola emosinya dan juga mampu untuk mengontrol dirinya. Ketujuh adalah landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan memanfaatkan pendekatan ilmiah dan teknologi yang memberikan pemahaman serta edukasi tentang dampak negatif tawuran. Kedelapan adalah landasan ekonomi. Faktor ekonomi seperti kesenjangan sosial dan tekanan hidup dapat memicu perilaku agresif sehingga pendidikan harus peka tentang kondisi peserta didik. Kesembilan, ada landasan sejarah. Pendidikan harus belajar dari peristiwa tawuran di masa lalu agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang. Dengan demikian, landasan pendidikan menjadi dasar penting untuk membentuk peserta didik yang mampu menyelesaikan konflik secara damai dan juga bertanggung jawab.
Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya tawuran berdasarkan landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis. Nah, tujuan dari landasan filosofis adalah untuk memanusiakan manusia, merubah perilaku manusia menjadi lebih baik, beretika, dan bermoral. Tawuran bisa terjadi karena tidak diterapkannya landasan filosofis. Peserta didik atau orang-orang yang menjalankan pendidikan tidak dapat merubah karakternya menjadi lebih positif, sehingga ia menganggap kekerasan adalah salah satu perilaku yang dapat dibenarkan. Yang kedua ada landasan sosiologis pendidikan. Anak-anak yang menjalankan pendidikan lebih banyak bersosialisasi di lingkungan sekolah. Ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah, sebaiknya sekolah tersebut mengadakan yang namanya kegiatan gotong royong, musyawarah mufakat. Setiap guru harus melibatkan siswa-siswanya dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Karena siswa bisa belajar bersosialisasi secara bersama. Selanjutnya ada landasan psikologis pendidikan. Anak-anak remaja yang berada di tahap puber itu lebih cenderung merasa dirinya lebih baik atau yang sering kita sebut dengan egois. Nah, anak-anak seperti ini harus mendapat perhatian lebih dari guru, baik guru maupun orang tua di rumah. Nah, anak-anak yang seperti ini menganggap tawuran adalah jalan satu-satunya menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena mereka saling merasa mereka paling hebat, padahal tawuran itu tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Setiap siswa harus mendapatkan perhatian lebih dari gurunya di sekolah. Orang tua menyerahkan anaknya untuk disekolahkan, itu tujuannya untuk dididik, tetapi orang tua tidak juga bisa terlepas dari kegiatan kegiatan mendidik anak. Materi selanjutnya yaitu peran etika dan nilai sosial dalam pendidikan untuk mencegah tawuran. Pendidikan tidak hanya untuk mencari nilai dan pelajaran di kelas saja. Dalam landasan pendidikan, tujuan utama adalah membentuk manusia yang memiliki sikap, etika, dan mampu hidup rukun di tengah masyarakat. Karena itu, ketika tawuran pelajar masih sering terjadi, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan belum sepenuhnya terjalankan dan tidak sesuai tujuan yang diharapkan. Dilihat dari landasan filosofis, pendidikan sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai kebaikan serta membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Namun, dalam kasus tawuran, banyak pelajar justru memilih kekerasan sebagai jalan keluar dari masalah ini untuk menunjukkan bahwa nilai dan moral etika belum benar-benar tertata kuat dalam diri peserta didik. Selanjutnya dari sudut pandang landasan sosiologis, pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat, saling menghargai, dan menyelesaikan konflik secara damai. Tawuran biasanya muncul akibat ada ego kelompok, saling mengejek, serta kurangnya rasa toleransi. Padahal, jika nilai sosial seperti empati, saling menghormati, dan kerja sama diajarkan secara konsisten, konflik antara pelajar tidak harus berakhir dengan kekerasan. Nah, selanjutnya, jika ditinjau dari landasan psikologis, usia pelajar merupakan masa di mana emosi masih belum stabil. Pelajar mulai tersulut emosi dan sering bertindak tanpa berpikir panjang, apalagi jika dipengaruhi oleh teman sebayanya. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik agar mampu mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan mengambil keputusan yang tepat. Tanpa bimbingan tersebut, emosi sering mengalahkan akal sehat dan berujung pada tawuran. Nah, di sanalah etika dalam pendidikan berfungsi sebagai pegangan hidup bagi peserta didik. Melalui pendidikan etika, siswa yang diajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi
Jika etika diterapkan dengan baik dalam kehidupan sekolah, pelajar tidak akan sanggup tawuran sebagai hal yang wajar, apalagi sebagai sesuatu yang membanggakan. Selain etika, nilai sosial seperti tanggung jawab, kepedulian, dan rasa kebersamaan yang positif juga sangat berperan dalam mencegah tawuran. Peserta didik yang memiliki kepedulian sosial akan menyadari bahwa tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menyakiti orang lain, merusak nama baik sekolah, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat kita sampaikan dari materi ketiga ini yaitu tawuran pelajar bukan sekedar masalah kenakalan remaja, melainkan cerminan lemahnya penerapan landasan pendidikan, khususnya dalam penerapan etika dan nilai sosial. Jika pendidikan dijalankan sesuai dengan landasan, bukan hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, maka kasus tawuran pelajar dapat dicegah. Kaitan kasus tawuran dengan landasan pendidikan. Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi di kalangan remaja. Fenomena ini tidak bisa dilepas dari perpendidikan, karena pendidikan pada dasarnya bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak, dan bertanggung jawab. Ketika tawuran terjadi, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan atau ketidak tercapainya beberapa landasan pendidikan. Yang pertama seperti landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan menekankan pembentukan manusia yang berakhlak, bermoral, dan berperi kemanusiaan. Seperti tawuran tertentang dengan nilai kemanusiaan, kedamaian, keadilan, menunjukkan bahwa nilai moral dan etika belum bertanam kuat pada peserta didik. Dan pendidikan belum sepenuhnya menanamkan makna hidup bermasyarakat dan yang damai. Kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan emosi dan kepribadian peserta didik. Remaja cenderung memiliki emosi yang labil dan mudah terpengaruh lingkungan. Tawuran muncul akibat kurangnya pengendalian diri dan kecerdasan emosional, dan pendidikan belum optimal dalam membimbing perkembangan emosi dan sikap sosial siswa. Ketiga ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis melipat pendidikan sebagai proses sosial dan masyarakat. Tawuran sering dipicu oleh solidaritas kelompok, geng, atau identitas sekolah. Dan lingkungan sekolah yang keras dan kurang harmonis memengaruhi perilaku siswa. Sekolah kurang berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai-nilai damai dan toleransi. Keempat ada landasan yuridis. Landasan yuridis berhubungan dengan aturan dan hukum yang berlaku, seperti tawuran melanggar norma hukum dan tata tertib sekolah. Kurangnya penegakan aturan dan sanksi yang mendidik dapat mempengaruhi masalah, dan pendidikan seharusnya menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Yang terakhir ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis menekankan proses pendidikan yang mendidik secara menyeluruh, seperti proses pembelajaran terlalu menekankan aspek akademi dan mengabadikan pembinaan karakter. Dan kurangnya pendidikan karakter, bimbingan konseling, dan keteladanan guru. Dan terakhir ada sekolah belum maksimal menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman. Nah, sekarang saya akan menyampaikan solusi untuk permasalahan tawuran yang ditinjau dari landasan pendidikan. Nah, jadi tawuran merupakan perilaku menyimpang yang menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil untuk membentuk karakter peserta didik. Dalam landasan pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter peserta didik yang berkepribadian, bermoral, dan mampu hidup bermasyarakat secara damai. Dari segi landasan pendidikan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan moral dan karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, toleransi, tanggung jawab, dan pengendalian diri harus diterapkan sejak dini, agar peserta didik tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Solusi yang kedua yaitu pendidikan sosial dan emosional. Berdasarkan landasan psikologis pendidikan, peserta didik perlu dibimbing agar mampu mengelola emosi, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara bijak. Selanjutnya, berdasarkan landasan sosiologis pendidikan, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan kondusif, dengan guru sebagai teladan dalam bersikap dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Selain itu, pencegahan tawuran membutuhkan kerjasama antara guru dan sekolah, serta juga keluarga dan masyarakat, agar nilai-nilai pendidikan yang diterapkan berjalan selaras dan konsisten.
Sebagai kesimpulan, berdasarkan landasan pendidikan, tawuran dapat dicegah melalui pendidikan karakter, pembinaan emosi dan sosial, serta lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan kepribadian peserta didik.